Cuma karena punya kekuatan gitu kan, dia tuh pamer terus ngebunuh orang. Astagfirullah. Glaucus itu memberikan makan kudanya bukan dengan rumput kayak kuda biasa gitulah, tapi dia memberikan makan kepada kudanya dengan daging dari manusia. Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Soberia. Ketemu lagi nih sama aku Putri Diana. Nah, pada video kali ini aku bakal ngebahas tentang satu manusia yang dihukum selamanya. Manusia ini dihukum buat mendorong batu besar ke atas bukit yang tinggi banget. Udah batunya gede, bukitnya juga tinggi, dilakuin selamanya lagi. Nah, cerita tentang manusia yang berkisah tentang kelicikan dan hukumannya yang menantinya merupakan salah satu mitos paling terkenal dalam mitologi Yunani. Manusia ini akhirnya harus membayar mahal untuk tipu dayanya. Dia mendapatkan siksaan abadi di dunia bawah atau underworld. Manusia yang aku maksud adalah seorang lelaki yang bernama Sisyphus. Sisyphus adalah salah satu putra dari Raja Tesalia, Ailaus. Meski begitu, tahta sang ayah nggak turun kepada Sisyphus dan malah direbut sama saudaranya, Salmoneus. Karena udah diambil paksa atau direbut tahta kerajaan sama saudaranya nih, Sisyphus jadi marah dong sama Salmoneus. Dia malah nggak jadi penerus tahta dari ayahnya. Sisyphus benci banget nih sama Salmoneus, hingga ia berkonsultasi pada peramal di Delphi tentang gimana ya caranya ngebunuh Salmoneus tanpa dosa. Peramal tersebut meramalkan bahwa keponakan perempuannya dan putri Salmoneus, Tyro, akan melahirkan seorang putra yang akan menghabiskan nyawa sang kakek. Jadi, suatu hari ia menghampiri Tyro dan putri Salmoneus, akhirnya melahirkan seorang putra. Tapi, pas udah tahu nih tentang ramalan dan nasib Salmoneus, Tyro terpaksa membunuh buah hatinya bersama Sisyphus. Ramalan itu pun digagalkan. Di saat itu juga dikatakan kalau Sisyphus memperkosa Tyro. Walaupun dia nggak mendapatkan tahta dari ayahnya, dia tetap mendapatkan tahta raja di kota Epira setelah mendapatkan bantuan dari peramal Medea. Nah, peramal Medea itu adalah seorang pendeta perempuan di kuil Dewi Heket guys. Dia membantu Sisyphus untuk membangun kerajaannya sendiri. Nah, uniknya semua rakyatnya itu dia tumbuhkan dari jamur nih. Dari situlah Sisyphus resmi untuk mendirikan negeri Epira. Negeri Epira diduga kuat adalah cikal bakal Korintus. Dia adalah orang yang sangat cerdas, bahkan salah satu orang yang terpintar saat itu dan orang yang paling licik. Karena dia adalah penguasa yang pintar, jadi dia bisa ngebuat rakyatnya itu makmur guys. Sayangnya, dia juga sering menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendekati keponakannya dan membunuh tamu kerajaan untuk memamerkan kekuatannya. Cuma karena punya kekuatan gitu kan, dia tuh pamer terus ngebunuh orang. Astagfirullah. Tradisi keramah tamahan yang sakral ini dilanggarnya dan hal ini membuat marah para dewa. Ternyata leluhur dari Sisyphus adalah Titan Prometheus yang ikut campur sama urusan dewa. Kalau kalian belum tahu nih siapa Prometheus, kalian juga bisa nonton video aku yang judulnya The Pandora's Box. Banyak orang yang ngomong nih kalau dia pinter. Salah satu contohnya pas dia berurusan sama Autolycus. Autolycus adalah pencuri terkenal dan akan mencuri apa aja yang dia pengen. Tapi tindakan mencurinya itu selalu berhasil dan gak pernah ketahuan. Karena dia tuh bisa mengubah bentuk atau warna apapun yang dia curi. Misalnya, sapi bertanduk akan kehilangan tanduknya atau sapi coklat bisa jadi putih. Autolycus berulang kali berhasil mencuri ternak dari kawanan Sisyphus. Sisyphus memperhatikan bahwa ternaknya hilang sedangkan kawanan ternak Autolycus terlihat tambah banyak. Tapi dia gak dapat membuktikan adanya pencurian. Dalam upaya untuk menangkap Autolycus, Sisyphus diam-diam menandai bagian dalam kuku ternaknya. Sebagian mengatakan dia menulis kata-kata dicuri oleh Autolycus. Sementara yang lain menyatakan Sisyphus hanya menulis huruf SS aja. Adanya ternak bertanda pada kawanan ternak Autolycus membuktikan bahwa tetangganya adalah seorang pencuri. Sisyphus gak puas hanya dengan membuktikan Autolycus sebagai pencuri. Sebagai upaya balas dendam, Sisyphus merayu Antichelia, putri Autolycus yang kemudian jadi ibu Odysseus. Sisyphus kemudian menikahi Merope, satu-satunya dari 7 Pleiades, putri Titan Atlas, dan Pelion yang menikahi manusia. Saudara-saudara Merope semuanya menikah dengan para dewa, cuma Merope aja nih yang nikah sama manusia.
Pasangan ini kemudian memiliki 3 anak guys. Ada Glaucus, terus Orintion, terus sama Sinon. Anak pertamanya yaitu Glaucus, otomatis akan meneruskan tahta dari ayahnya buat jadi raja di Epira. Sayangnya nasib mengerikan menimpa dia guys. Glaucus itu terkenal dengan keahlian berkuda dan terampil banget. Nah, ini yang mungkin kalian nggak tahu guys. Glaucus itu memberikan makan kudanya bukan dengan rumput kayak kuda biasa gitulah, tapi dia memberikan makan kepada kudanya dengan daging dari manusia. Aneh banget kan? Nah, siapa nih yang mau dimakan? Nah, suatu saat dia sedang mengikuti perlombaan berkuda. Tapi dia kalah dalam perlombaan itu karena kudanya udah terbiasa makan daging manusia. Kuda-kuda itu kemudian menyerang Glaucus dengan membabi buta. Kuda-kuda itu mencabik-cabik daging Glaucus dan memakannya. Nah, ternyata leluhur Sisyphus adalah Titan Prometheus, Titan yang berurusan dan dihukum sangat kejam nih sama Zeus. Ternyata Sisyphus mengambil langkah yang sama kayak leluhurnya, ikut campur urusan dewa, terutama dewa Zeus. Gak cuma ikut campur aja sih sebenarnya, dia juga berkali-kali membohongi para dewa, salah satunya membohongi Thanatos, dewa kematian, dan Hades, penguasa dunia bawah. Sisyphus menyaksikan secara langsung penculikan dari nimfa yang bernama Aegina oleh Zeus yang mengubah dirinya sendiri jadi elang. Tapi Sisyphus menyadari satu hal nih, dia bisa memanfaatkan kejadian ini. Nimfa Aegina adalah putri dari Asopus, yaitu dewa sungai. Asopus sangat sedih nih karena kehilangan putrinya dan dia mencari putrinya kemana-mana tapi tetap aja nggak ketemu. Nah, mendengar hal ini, Sisyphus buru-buru pergi ke tempat Asopus dan mengatakan kalau dia tahu di mana putrinya sekarang. Tapi dia harus mendapatkan imbalan atas informasi yang akan diberikan. Imbalan yang Sisyphus minta adalah Asopus mengaliri Epira agar subur kembali. Karena pada saat itu lagi dilanda kekeringan hebat. Asopus menerima tawaran Sisyphus dan dia menciptakan mata air dengan air mineral yang paling murni. Air mineral itu mengalir tanpa henti di kerajaannya. Kemudian Sisyphus memberitahukan segala sesuatu yang ia ketahui kepada Asopus, dan Asopus pun buru-buru mengejar putrinya. Sisyphus senangnya bukan main nih guys, musim semi baru ini akan menjadi kelimpahan bagi kerajaannya. Zeus, penguasa tertinggi Olympus, marah banget nih guys dengar campur tangan Sisyphus dan dia memerintahkan Thanatos, yaitu personifikasi kematian, untuk segera mencari Sisyphus dan mengambil nyawanya. Thanatos diperintahkan untuk membelenggu sang raja Epira di Tartarus dengan rantai khusus. Sementara menunggu datangnya Charon, Sisyphus pura-pura menanyakan bagaimana cara kerja rantai tersebut pada Thanatos. Setelah tertipu dan menjelaskan cara kerjanya pada Sisyphus, sang raja malah mengambil rantai tersebut dan membelenggu Thanatos. Karena Thanatos terbelenggu, maka makhluk hidup gak bisa mengalami kematian. Karena kesel gak ada yang mati di peperangan, Dewa Ares turun dan membebaskan Thanatos. Lalu Ares juga menangkap Sisyphus dan menyerahkannya kepada sang dewa penyabut nyawa. Di beberapa versi cerita lain, bukan Thanatos yang disuruh menghukum Sisyphus, tapi sang dewa dan raja dunia orang mati, Hades. Seperti Thanatos, Hades malah yang terbelenggu oleh Sisyphus. Akibatnya, nggak ada satupun makhluk hidup yang mati di bumi. Karena nggak ada persembahan kepada dewa dan dewi serta para lansia nggak dapat meninggal dunia. Para dewa dan dewi mengutuk Sisyphus agar hidup menderita hingga berharap mati aja. Gak ada pilihan lain, Sisyphus akhirnya setuju membebaskan Hades. Hidup hingga usia tua, Sisyphus masih ingin mengakali kematian. Jadi Sisyphus meninggalkan wasiat kepada istrinya, Merope, agar tidak mengubur jenazahnya dan menelantarkannya di alun-alun kota. Alhasil, arwah Sisyphus hanya sampai di tepi sungai Styx, pura-pura marah. Sisyphus mengatakan bahwa istrinya nggak menghormatinya. Malah di versi lain, Sisyphus protes kalau ia nggak seharusnya masuk ke Tartarus. Jadi, dia membujuk permaisuri Hades, Persephone, agar diizinkan kembali ke dunia untuk menghukum istrinya. Persephone yang baik hati pun setuju, hanya diberikan waktu 3 hari aja.
Sisyphus kembali untuk pura-pura menghantui dan memarahi Merope karena nggak mengubur tubuhnya dengan layak. Namun saat diminta untuk kembali ke dunia orang mati, Sisyphus menolak dan ingin tetap hidup sampai tua renta. Saat itu Thanatos udah nggak berurusan lagi nih dengan Sisyphus karena trauma telah terbelenggu. Jadi Dewa Hermes yang pergi menyeret Sisyphus kembali ke dunia orang mati. Aduh, ini orang nipunya udah kebangetan banget deh. Raja dan permaisuri underworld aja sampai ditipu gitu kan. Thanatos sampai kapok berurusan sama manusia yang satu ini. Duh, gimana gak dihukum sampai abadi coba ya orang kayak gini. Untuk perlakuannya terhadap Zeus dan Hades, Sisyphus dihukum dengan hukuman abadi di Tartarus, wilayah terendah dari dunia bawah. Sang Raja Korintus selamanya akan menggelindingkan batu besar ke puncak bukit yang curam. Tapi usahanya selalu sia-sia guys, karena setiap kali Sisyphus mendekati puncak, batu itu akan menggelinding kembali ke bawah. Sisyphus dengan demikian terpaksa memulai pekerjaan dari awal lagi. Begitupun seterusnya dalam keabadian. Kisah Sisyphus disebutkan dalam Odyssey, karya Homer. Sebagian orang percaya kalau kisah Sisyphus digunakan untuk menjelaskan terbit dan terbenamnya matahari, sebuah fenomena yang terjadi secara konstan dan rutin. Dalam penafsiran ini, batu mewakili matahari yang naik ke atas langit setiap hari hanya untuk kembali tenggelam lagi. Dunia bawah adalah subjek yang relatif langka bagi pelukis vas Yunani, tetapi terdapat beberapa vas dari abad ke-6 sebelum Masehi yang menunjukkan Sisyphus. Di salah satu amfora figur hitam Athena, berasal dari 510 sebelum Masehi dan sekarang tersimpan di British Museum. Terdapat adegan tentang hukuman Sisyphus. Sisyphus digambarkan mendorong batu besar ke atas lereng menggunakan lengan dan lututnya, sementara Hades, Persephone, dan Hermes mengamati. Aku coba bandingin hidup kita dengan hukuman Sisyphus itu ya guys. Coba bandingin dengan kehidupan kita sehari-hari. Bangun saat pagi, siap-siap kuliah atau mungkin kerja seharian sampai capek. Main sebentar sama temen-temen tongkrongan, pulang tidur, esoknya gitu lagi. Kalau boleh dibilang, sayangnya hidup kita sehari-hari nggak lain adalah kutukan Sisyphus itu sendiri. Kita mendorong batu kita sendiri-sendiri dan mengulanginya lagi terus-menerus. Oleh karena itulah, kita juga menanggung kutukan Sisyphus selama kita hidup. Bukan hanya manusia, tapi juga seluruh makhluk hidup di bumi. Hope you guys enjoy the video. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dan jangan lupa nih buat tonton video aku yang sebelum-sebelumnya juga. Jangan lupa buat like dan komen. Aku Putri Diana dan see you next video.